Kisah Dewi Kuan Im bersama saya Satrio Komsin yang akan selalu di Sachi TV. Sebelum saya memulai bercerita kali ini, izinkan saya memohon izin terlebih dahulu dan meminta maaf terlebih dahulu jika saya nanti akan banyak sekali salah pengucapan ataupun salah dalam penyampaian atau bahkan pemahaman. Karena sekedar informasi, saya adalah seorang muslim tetapi saya sangat tertarik dengan segala sesuatu mitologi Hindu dan juga Buddha. Terlebih lagi dengan Dewi yang satu ini, Dewi Kuan Im. Yang membuat saya jatuh cinta adalah ke-20 ajarannya yang menitik beratkan pada welas dan asih. Nanti kita bahas di akhir video ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam cerita utamanya. Yuk. Dewi Kuan Im adalah dewi yang terdapat di dalam mitologi Buddhism. Nama lengkap dari Dewi Kuan Im adalah Kwanse Im Posa. Di Jepang, Dewi Kuan Im disebut dengan sebutan Dewi Kanon atau Kanon. Nama tersebut merupakan terjemahan dari nama asli Dewi Kuan Im dalam bahasa Sanskerta yaitu Avalokiteswara. Pada awalnya Dewi Kuan Im ini digambarkan dengan sosok laki-laki dan hal tersebut itu berlangsung sampai pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907. Namun pada awal masa dinasti Song sekitar tahun 960 gitu, Dewi Kuan Im ini dilihat oleh beberapa pengikutnya sebagai sosok seorang wanita dan mulai saat itu mulai dia tuh digambarkan di berbagai karya seni kayak lukisan, kayak pematungan, kayak gitu-gitu. Penggambaran sosok Kuan Im sebagai sosok wanita ini semakin jelas di masa dinasti Yuan pada tahun 1206 sampai 1300-an gitulah. Hingga pada akhirnya pada masa dinasti Ming pada abad ke-15 gitulah ya, sosok Dewi Kuan Im ini secara menyeluruh diyakini dengan sosok wanita perwujudannya. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang bertanya-tanya kok bisa sih berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Jadi penjelasannya begini dari yang aku baca nih ya. Sosok Dewi Kuan Im ini kan sosoknya itu dewi, jadi bentuknya itu udah spirit, udah roh baik, roh kebaikan. Jadi udah nggak terikat lagi dengan wujud duniawi, dengan daging, dengan wujud-wujud kasar, jasad kasar. Udah nggak terikat lagi, jadi bisa berubah jadi laki-laki ataupun perempuan. Jadi udah nggak terikat lagi dengan duniawi, intinya itu ya. Makna nama Kuan itu berarti melihat ke bawah. Bawah di sini mengacu pada alam dunia ya, alam dunia yang fana. Sedangkan Im itu adalah berarti jeritan. Jeritan atas manusia di atas muka bumi ini, atas segala penderitaan yang sedang dialaminya. Jadi Dewi yang menghadap ke bawah untuk mendengarkan jeritan-jeritan dan doa-doa makhluk di atas muka bumi. Maksudnya begitu. Nah, kita sekarang masuk ke legenda-legenda atau cerita-cerita yang banyak dipercaya oleh penganut Buddhis. Apa sih sebenarnya asal-muasalnya Dewi Kuan Im itu sebelum menjadi Dewi? Jadi sebelum menjadi seorang Dewi, Dewi Kuan Im ini terlahir sebagai manusia biasa yang terlahir sebagai putri raja, putri ketiga. Jadi dia itu putri raja yang lahir pada tahun 770-an gitu di masa dinasti Xiao Timur. Putri yang cantik ini, yang baik hati ini diberi nama Miao Shan. Dan sebenarnya raja ini sangat menghendaki seorang putra penerus tahta yang seorang laki-laki. Tetapi apalah daya, beliau dianugerahi oleh Tuhan 3 orang anak perempuan. Dan di saat mereka sudah dewasa, anak-anak yang perempuan-perempuan ini, putri-putri cantik ini, dijodohkanlah satu-satu. Anak pertamanya memilih untuk menikah dengan seorang pejabat sipil negara. Putri keduanya memilih menikah dengan seorang jenderal perang. Dan putri Miao Shan, putri ketiganya, memilih untuk mengabdikan dirinya dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengikuti ajaran Buddha, menjadi seorang biksuni dan tidak menikah secara otomatis. Dan melihat hal ini, raja nggak setuju. Raja terus membujuk putri Miao Shan, putri ketiganya ini, untuk mau kembali ke istana dan menikah. Karena putri Miao Shan ini udah pergi dari istana. Dia mau menyepi dan fokus untuk menekuni ajaran Buddha. Pada akhirnya, kesabaran raja pun, kesabaran kaisar, ayahnya ini udah habis kayaknya. Beliau menyuruh pasukannya, prajuritnya untuk mengepung Dewi Kuan Im di mana kuil tersebut dia belajar agama Buddha, dan kemudian dia menyuruh memaksa putri Miao Shan untuk kembali ke istana untuk dihukum mati. Akhirnya gimana mas? Apakah putri Miao Shan ini benar-benar dihukum mati? Ternyata memang benar, beliau dihukum mati. Dan setelah meninggal, arwahnya itu dibawa oleh malaikat terbang ke akhirat. Tetapi anehnya di sini ada keajaiban yang terjadi saat arwah putri Miao Shan ini melayang-layang berputar-putar melewati atas neraka. Dia melihat ke bawah kok banyak yang jerit-jerit gitu, dia dengar ke bawah kan. Terus dia ngeliat ke bawah, ini apa sih sebenarnya? Ternyata dia baru tahu kalau di bawahnya itu dia itu adalah neraka. Jadi dia tuh terbang berputar-putar di atas neraka.
Dia melihat hal tersebut ya nggak sampai hati lah. Beliau ini memang sudah welas asih dari masa hidupnya sebagai seorang putri. Ini memang beda dari keluarga-keluarga di istana lainnya gitu kan. Akhirnya saat itu dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh welas asih dan keyakinan. Dan seketika itu juga suasana neraka itu berubah total menjadi surga. Dan segala penderitaan manusia yang disiksa di dalam neraka, didera dengan siksa neraka itu, menjadi hilang seketika. Nah, melihat hal ini, penguasa akhirat juga jadi was-was. Waduh, kalau begini gimana nih, nerakanya jadi nggak ada nih gitu kan. Akhirnya menyuruh Putri Myaosan arwahnya dikembalikan ke jasad kasarnya di bumi. Dan akhirnya pun dikembalikan. Setelah dia bangun dari kematiannya, Buddha Amitabha pun muncul di hadapan Putri Myaosan dan memberikan buah persik dewa. Nah, setelah buah persik dewa ini disuruh makan, dimakanlah sama Putri Myaosan kan. Dan dimakan, setelah itu, sejak saat itu, Putri Myaosan itu terbebas dari rasa lapar dan tidak mengalami ketuaan, serta tidak akan mengalami kematian lagi, jadi abadi dia. Dan kemudian Buddha Amitabha menyuruh Putri Myaosan menyarankan untuk lebih menekuni ajaran Buddha untuk pergi ke sebuah gunung. Gunung mana mas? Gunung itu bernama Gunung Putwo. Dan Putri Myaosan diantarkan oleh seekor harimau yang merupakan jelmaan dari Dewa Bumi. Setelah beliau menekuni ajaran Buddha di sana, 9 tahun kemudian ternyata ayahnya yang tadi menghukum mati itu si raja, itu sakit keras. Dan berita sakitnya raja ini sampai ke kupingnya putri ketiga, Putri Myaosan, yang sedang belajar agama Buddha di Gunung Putwo. Nah, karena mendengar hal tersebut, ya nggak tega dia, ayahnya sakit keras kan. Pokoknya beritanya udah nyebar ke seluruh negeri gitulah. Dan karena dasarnya emang baik, dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya tadinya udah ngukum mati si Putri Myaosan ini kan. Dia akhirnya memutuskan untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan dengan menyamar sebagai seorang pendeta atau biksuni tua gitu. Tetapi sedihnya di sini saat dia sampai di istana ternyata udah nggak kekejar. Ayahnya si kaisar itu udah meninggal. Dan waktu itu Putri Myaosan dengan segala kesaktiannya itu bisa melihat bahwa arwah ayahnya itu dibawa kok ke neraka. Dan mendapatkan siksa di dalam neraka itu. Karena mungkin jahat kan waktu hidupnya itu kan. Dan dengan kesaktiannya pula maka Putri Myaosan menyusul arwah ayahnya itu ke akhirat untuk membebaskannya dari dera siksa neraka. Dan pada waktu dia berhasil memegang arwah ayahnya dan membawa kembali ke dunia, pada waktu di gerbang akhirat dan menuju ke dunia itu, mereka berdua diserang oleh segerombolan hantu lapar. Dan dengan rasa bakti yang sangat tinggi, yang sangat tulus kepada ayahnya, ingin menyelamatkan ayahnya, karena ini maksudnya nggak ingin menentang hukum alamnya, tapi pengennya ayahnya dihidupkan lagi untuk mendapatkan kesempatan untuk bertobat dulu, baru nanti mati, biar ke surga gitu loh maksudnya ya. Akhirnya, ini kembali lagi ke cerita waktu dia diserang sama hantu-hantu lapar ya. Putri Myaosan pun dengan rasa baktinya yang sangat tinggi kepada ayahnya, dengan tulus ikhlas, dia mau memotong tangannya untuk diberikan kepada hantu-hantu lapar itu untuk dimakan. Dan akhirnya, arwah ayahnya pun kembali ke dunia dan kembali hidup. Dan melihat pengabdian putrinya seperti itu, ayahnya langsung bertobat dan juga disertai dengan ibunya dan juga kedua kakak-kakaknya yang tadinya tuh sebenarnya tuh nggak begitu baik hubungan mereka itu. Dan kemudian rakyatnya makin jatuh cinta kepada Putri Myaosan karena dikenal sebagai putri yang welas asih. Tapi sekarang masalahnya Putri Myaosan itu tangannya tinggal satu nih. Dan masyarakat waktu itu berbondong-bondong untuk membuatkan tangan palsu yang ada bikin dari giok, ada bikin dari kayu yang paling bagus, kayu yang harum. Pokoknya dia pengen tangan palsunya itu dipakai oleh si Putri Myaosan sebagai untuk bentuk penghormatan kepada sang putri yang udah welas asih gitu. Dan melihat itu Putri Myaosan bingung nih, aku mau pakai tangan yang mana nih, kalian semua bikinin aku tangan. Akhirnya Buddha Amitabha kembali muncul di hadapan mereka dan menghimpun ribuan tangan tersebut menjadi sebuah kesaktian baru untuk Putri Myaosan. Dan pada saat itulah seketika itu muncul wujud Dewi Kuan Im dengan Dewi 1000 tangan yang menggambarkan bahwa Dewi Kuan Im itu memang orangnya hanya satu, rohnya hanya satu, tapi mampu menolong banyak sekali penderitaan dan mengangkat penderitaan orang-orang di atas muka bumi ini. Di dalam versi lain ada pula yang mengisahkan bahwa saat tadi rajanya itu sakit, ayahnya itu, semua tabib yang termasyur, yang terkenal, yang tersakti nggak bisa nyembuhin itu raja. Dan yang bisa menyembuhkan adalah Putri Myaosan dengan cara mengorbankan sekerat daging dan 2 bola matanya.
Dan apakah dilakukan pengorbanan itu? Ya karena rasa baktinya yang tinggi, maka dilakukanlah. Dia mencongkel kedua matanya dengan tangannya, kemudian dia memotong sekerat daging dari tubuhnya. Dan setelah itu, kedua bola mata tersebut direbus atau di mana aku juga kurang paham, dijadikan obat. Dan ternyata benar, ayahnya sembuh dari sakit yang teramat sangat itu. Nah, tetapi Putri Myeosan pun meninggal. Setelah meninggal itulah, maka Putri Myeosan mulai diangkat menjadi dewi. Tetapi di sini epiknya adalah pada waktu beliau dinobatkan atau dilantik sebagai dewi, beliau kan dibawa tuh ke surga, ke nirwana kan, untuk bertemu dengan Buddha Amitabha. Pada waktu di dalam istana surga gitu ya, di akhirat, di dalam surga, di nirwana, dia itu kayak mikir, kenapa kamu berpikir, ditanya oleh sang Buddha Amitabha. Beliau menjawab, Dewi Kwan Im ini waktu itu udah jadi dewi ya, udah mau diangkat, udah mau dilantik jadi dewi. Beliau menjawab bahwa sepertinya saya nggak bisa deh saya tinggal di dalam surga, sementara di dunia masih banyak sekali penderitaan-penderitaan manusia masih bisa saya dengarkan dengan telinga saya. Dan seketika itu juga Dewi Kwan Im memutuskan untuk keluar dari surga, kemudian kembali ke dunia fana untuk mendengarkan doa-doa manusia yang ada dalam derita. Jadi di sini kita udah punya kesimpulan ya bahwa Dewi Kwan Im itu saat ini tidak berada di nirwana atau di surga. Tapi mohon maaf ya kalau ini salah, dari yang saya baca di Google seperti itu, bahwa Dewi Kwan Im kembali ke dunia untuk menolong orang-orang yang berdoa kepada Dewi Kwan Im. Yang membuat saya jatuh cinta dengan Dewi Kwan Im, Dewi yang satu ini, adalah ajaran-ajarannya yang ada 20 poin. Di mana ajaran-ajarannya itu sangat menyentuh hati saya. Dan apa itu? Saat ini saya akan membacakan apa saja ajaran-ajaran Dewi Kwan Im, ada 20 poin itu. Dan mohon maaf kalau saya salah dalam penyampaian atau pengucapan. Tetapi saya membolehkan banget kalian, mungkin teman-teman Buddha yang ada di kolom komentar, untuk membenarkan di kolom komentar ya. Jadi ajaran yang pertama itu adalah, jika orang lain membuatmu susah, anggaplah itu tumpukan rezeki. Mulai hari ini belajarlah menyenangkan hati orang lain. Jika kamu merasakan pahit dalam hidupmu dengan suatu tujuan, itulah bahagia. Lari dan berlarilah untuk mengejar hari esok. Setiap hari kamu sudah harus merasa puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. Setiap kali orang memberimu satu kebaikan, kamu harus mengembalikannya 10 kali lipat. Nilailah kebaikan orang lain kepadamu, tetapi hapuskanlah jasa yang pernah kamu berikan kepada orang lain. Dalam keadaan benar kamu difitnah, dipersalahkan, dan dihukum, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dalam keadaan salah kamu dipuji dan dibenarkan, itu merupakan hukuman. Orang yang benar kita bela, tetapi yang salah kita beri nasihat. Jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan dipersalahkan, tetapi kamu menerimanya, maka akan datang kepadamu rezeki yang berlimpah-limpah. Jangan selalu melihat atau mengecam kesalahan orang lain, tetapi selalu melihat diri sendiri. Itulah kebenaran. Orang yang baik diajak bergaul, tetapi yang jahat dikasihani. Kalau wajahmu tersenyum, hatimu senang, pasti kamu akan aku terima. Dua orang saling mengakui kesalahan masing-masing, maka dua orang itu akan bersahabat sepanjang masa. Saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus hubungan. Kalau kamu tulus dan rela menolong orang yang dalam keadaan kesusahan, maka jangan sampai diketahui bahwa kamu sebagai penolongnya. Jangan membicarakan sedikit pun kejelekan orang lain di belakangnya, sebab kamu akan dinilai jelek oleh si pendengar. Kalau kamu mengetahui seseorang berbuat salah, maka tegurlah langsung dengan kata-kata yang lemah lembut hingga orang itu insaf. Doamu akan diterima apabila kamu bisa sabar dan menuruti jalanku. Jadi itulah tadi 20 poin dari ajaran Dewi Kwan Im yang aku suka banget di sini. Oke guys, itu tadi cerita dari saya mengenai legenda atau kisah Dewi Kwan Im dari beberapa versi. Ada 2 versi yang tadi saya bacakan. Dan segala sesuatu yang saya bawakan hari ini, saya dapatnya di Google ya. Jadi sudah beredar luas di internet. Jadi kalau ada salah dalam penyampaian, dalam pengucapan, mohon maaf. Karena basically aku adalah seorang muslim, tetapi saya sangat tertarik dengan mitologi Hindu dan Buddha juga. Saya mempelajari beberapa juga agama, tapi bukan berarti saya pindah agama ya. Buat kamu saudara-saudara atau teman-teman Buddha aku yang mungkin ada di kolom komentar, silahkan boleh banget kalau mau koreksi. Aku suka banget baca komentar kalian. Kalau kalian mau koreksi, kalau ada salah kemudian kalian membenarkan, aku akan seneng-seneng banget.
Oke, jadi thank you guys udah mau nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, dan juga share ke teman-teman kamu agar lebih banyak orang-orang yang tahu tentang video ini. Dan jangan lupa, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan karena sejatinya manusia berjalan dan melangkah tegak lurus di atas karmanya sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.